sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kalitus Samon Lamapaha sebagai guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan batch pertama tahun 2025 sebagai mahasiswa di LPTK Santo Yakobus Maroke di bawah naungan Kementerian Agama. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas 10 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis dengan tema Keluhuran Manusia sebagai Citra Allah. Seperti apa prosesnya? Mari kita simak bersama. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi, Pak Salu. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Pagi luar biasa, penuh semangat, bahagia selalu. Oke, terima kasih untuk responnya. Masih tetap semangat hari ini, toh? Masih, Pak. Kita bahas hari ini adalah tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Tema ini mau menampilkan bahwa kita sebagai manusia itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah lihat tentang tema utama kita itu adalah manusia makhluk pribadi. Di dalam tema ini ada beberapa hal yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama, aku pribadi yang unik. Yang kedua, kesetaraan laki-laki dan perempuan, manusia sebagai citra Allah. Jadi untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Nanti kita berdoa bersama-sama. Kita ucapkan doa ini secara bersama-sama. Kita mengambil sikap yang baik untuk satu dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menjadi Maha. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Pagi luar biasa, penuh semangat, bahagia selalu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yang mau kita tempuh dalam pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami diri dan sesamanya sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain, sehingga mampu menghargai sesamanya seperti menghargai dirinya sendiri. Mendalami kasus-kasus pelanggaran atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap martabat manusia. Di sini sudah saya siapkan sebuah video. Ada seorang pemuda dari desa, keluarganya miskin, dan hendak mencari pekerjaan di kota dengan menjadi pembantu rumah tangga di sebuah rumah majikan. Dia tidak memiliki soft skill, lulusan SMP, dan tidak memiliki keahlian khusus. Dia mencoba melamar ke salah satu majikan di Jogja dengan gaji 1 juta rupiah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantu.
Jangan lupa memperkenalkan diri. Nama saya cukup nama saya. Perkenalkan, nama saya Anggun. Saya ingin memberikan tanggapan tentang video yang telah kami nonton secara bersama-sama bahwa kasus pelanggaran terhadap martabat manusia. Jika kita sudah menonton, saya sudah menonton dan menyimak video tersebut, bahwa kita tidak boleh meniru apa yang telah kita saksikan tadi ketika seorang majikan memperlakukan seorang pembantu tidak sesuai dengan martabat manusia. Dan ketika kita sudah menonton tersebut, kita tidak boleh memperlakukan sebagaimana yang telah kita nonton tadi. Jadi setiap manusia itu memiliki martabat yang sama, di mana apapun latar belakangnya, pekerjaannya, semuanya itu sama. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai, agar setiap manusia kita harus memandang sebagai saudara. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk hal yang dilakukan ini dialami oleh kita sendiri. Yang jelasnya pasti orang manusia selalu merindukan nuansa-nuansa persaudaraan sebagai makhluk yang memiliki harga diri tadi. Masing-masing kita punya loh. Bagaimana dalam kehidupan keluarga, bagaimana dalam lingkungan sekolah di sini, bagaimana rasa persaudaraan diciptakan di antara sesama. Kedua, Arianto. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat karena memiliki akal budi untuk mencari. Yang kedua ini, kita semua yang ada dalam ruangan ini memiliki 3 hal ini. Yang pertama akal budi, yang kedua berkaitan dengan hati, suara hati, untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan yang terakhir, kehendak bebas itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, Febri. Santo Thomas Aquinas manusia sebagai makhluk bermartabat karena statusnya sebagai citra Allah yang memiliki lurahnya atas makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan Imago Dei, panggilan terdalam untuk bersatu dalam hidup ilahi. yang bermartabat karena memiliki statusnya sebagai citra Allah, similitudo, pelurah, beda dengan ciptaan Tuhan yang lain yang tadi berkaitan dengan yang kedua. Lalu yang berikut adalah manusia itu adalah gambaran Allah, imago Dei, gambaran Allah. Mana yang benar? Di awal doa tadi, Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Hendaknya karakter Allah ini ada dalam diri kita sebagai manusia. Jadi karakter Allah hendaknya ada dalam diri kita sebagai ciptaan yang paling luhur dan paling mulia, karena memiliki 3 hal ini. 1, 2, 3, 4. Bagian ini kita lihat bersama mendalami kitab suci dan ajaran gereja tentang peluruhan martabat manusia sebagai citra Allah. Yang pertama yang mau teman-teman dalami, teks Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang lebih sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa Manusia diciptakan menurut ciptaan. Manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seorang. Ia Menggambarkan bahwa karena Allah menciptakan manusia secitra dengan Allah, manusia itu kita kepada Allah sebagai manusia. Karena tadi dikatakan di situ bahwa ia diciptakan menurut citra Allah. Manusia memiliki martabat sebagai pribadi, bukan sesuatu. itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah,
untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh kita kepadanya. Coba bisa memberikan hal yang lebih nyata bahwa tadi sudah digambarkan bahwa sesamaku adalah saudaraku sendiri. Berarti dalam diri sesama ada Allah itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Jadi barang siapa yang menyakiti sesamanya, secara tidak langsung dia sudah menyakiti Allah sendiri. Yang ketiga, Katekismus Gereja Katolik artikel 360. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama, karena Allah menjadikan dari satu. Manusia yang adalah sejahtera dengan Allah ini hendaknya melayaninya dan berusaha untuk memajukan kepribadiannya. Bertobat, jangan sampai jalan di tempat. Nanti sebentar saya minta perwakilan dari beberapa kelompok. Bagaimana bisa mengerti pertanyaan itu? Bisa dipahami? Pertanyaan ini bisa. Sebutkan nama, cukup nama saja. Perkenalkan, nama saya Melina Fitriana Malalo, biasa dipanggil dengan Angel. Saya akan menjawab pertanyaan, apakah keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain? Manusia diciptakan menurut gambar Allah yang membedakan akal oleh Allah, sedangkan makhluk lain yang lain tidak diberikan. Nama saya Faranda Sintia Marapasa, bisa dipanggil. Pertanyaan berdasarkan kutipan tadi, siapa yang dimaksud dengan saudara? Jawab, siapapun dia, bagaimanapun dia, pekerjaan apapun yang dimilikinya, ia tetaplah saudara kita semua. Karena semua umat punya Allah adalah ciptaan yang mulia, yaitu manusia sendiri. Gambaran dan serupa Allah manusia sendiri. Berikan aplaus untuk kelompok ini ya. Perkenalkan, nama saya Erna Julian, biasa dipanggil Erna. Enak, siap. Yang memahami keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Apa keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain? Akal dan kemampuan berpikir manusia diberi kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, serta memiliki potensi untuk menghadiri, serta diberi amanah untuk mengelola bisnis. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Ya, kita berikan apresiasi untuk Perkenalkan, nama saya Kristina Billy, biasa dipanggil Christine. Menurut kelompok kami, keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau imam. Berdasarkan kutipan Katekismus Gereja Katolik, yang dimaksud dengan saudara adalah manusia yang memiliki martabat yang sama dan diperlakukan dengan sesama manusia sehingga menciptakan keakraban dan persaudaraan. Pandangan kami dengan pernyataan semua manusia satu saudara adalah semua manusia berasal dari asal yang sama, yaitu dari Allah. Semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama tanpa memandang latar belakang, ras, agama,
Dan konsep ini mendorong kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Dengan martabat sebagai manusia. Darinya tidak membalasnya, ia lebih berdiam diri dan tetap melanjutkan pekerjaan. Konsep bermartabat sebagai pribadi berdasarkan kutipan tadi, khususnya Katekismus Gereja Katolik. Konsep martabat sebagai pribadi menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai, di mana seorang pembantu yang diperlakukan tidak sesuai dengan martabat manusia. Konsep martabat sebagai pribadi menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat setiap individu. Kami sudah menyampaikan buah-buah pikiran mereka. Mari kita berikan semangat untuk mereka. Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia secara istimewa di antara semua cipta dan merefleksikan kemuliaan manusia. Allah menempatkan manusia lebih tinggi, lebih mulia, lebih istimewa, dan menempatkan dia dibandingkan merefleksikan kemuliaan manusia. Bagaimana manusia merefleksikan dirinya? Saya minta kesediaan satu orang dari belakang. Nata. Manusia adalah wakil Allah di dunia ini untuk berkuasa atas dalam sesuai dengan kehendak yang diwakilinya. Manusia juga harus menyembah. Manusia itu adalah seperti jawaban dari kelompok ini, representasi wakil Allah. Kita sebagai manusia adalah wakil. Yang ketiga, siapa yang mau? Manusia sebagai citra Allah berarti manusia diberi tugas untuk melakukan apa yang Allah buat, yaitu berkuasa atas ciptaan lain. Jadi tugas manusia adalah Manusia dikasih kuasa ya. Manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai seluruh ciptaannya. Kata menguasai di sini harus dengan penuh tanggung jawab, memelihara, menata, merawat, membudidayakan, menjaga, melestarikan, melindungi dengan penuh tanggung jawab. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu melainkan seseorang. Seperti yang tertera di Katekismus Gereja Katolik yang sebelumnya yang sudah kita baca tadi, ini manusia diciptakan sebagai citra Allah. Manusia itu adalah pribadi, jadi seseorang, bukan sesuatu. Oke, silakan. persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan. Karena semua manusia adalah sama-sama umat. Seperti jawaban dari kelompok yang tadi ya, tidak ada yang membeda-bedakan, baik itu agama, suku, ras, etnis, budaya, sama kita. Sama. Saya minta tolong masing-masing orang baca teks ini, Mazmur 139 ayat 7 sampai 17. Setelah baca ini, pilihlah salah satu ayat dari teks tersebut yang paling menyentuh hatimu. Kemudian buatlah sebuah refleksi pribadi atau doa sesuai ayat yang dipilih. Refleksi pribadi ini bisa dalam bentuk membuat tulisan, misalnya doa atau puisi atau slogan-slogan yang memotivasi diri kita sendiri. Ariyanti. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Doa, ya Tuhan, saya bersyukur atas setiap ciptaanmu yang begitu luar biasa. Saya memuji Engkau karena Kau telah membuat saya dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih atas setiap organ dalam tubuhku dan sel-sel dalam diriku serta setiap bagian
serta setiap bagian jiwa yang kau bentuk dengan begitu indah. Amin. Doa kedahsyatan Tuhan seperti apa dalam diri Arianti Bim. Masih ada? Angelo. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 17. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di sana pun engkau berada. Jika aku terbang di sayap fajar dan membuat kedamaian di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntut aku dan tangan kananmu memegang aku. Refleksi pribadi, sebagai pribadi yang unik, saya harus mampu memenuhi semua firman yang diutus Allah kepada saya dan wajib. Baik, terima kasih untuk Angel. Sarah, ya silakan untuk Anggun. Mazmur 139 ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan dahimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saya akan memberikan nota hidup. Jadikanlah harimu seperti pelita, walaupun kadang malam dan hidup, tetap setia menjadi penerang di saat gelap. Kita menjadi pelita bagi sesama kita. Mazmur 139 ayat 7. Di mana aku dapat pergi menjauhi Tuhan, di mana aku dapat lari dari hadapanmu. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan selalu ada dalam dan menyertai kita, tidak peduli di mana kita berada. Tuhan selalu di sini, dimanapun aku. Aku tidak pernah sendirian. Tuhan selalu tahu, Engkau selalu ada. Dalam diri Erna Magilita, dia selalu mengandalkan Tuhan dimanapun dia berada. Baik, terima kasih untuk Erna. Kristina. 139 ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntut aku dan tangan kananmu memegang aku. Doa, ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Mazmur 139 ayat 14 mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan penuh cinta dan kasih. Maka cinta dan kasih itu hendaknya kita juga berbagi kepada sesama kita yang adalah secitra dengan Allah itu sendiri. Baik, terima kasih untuk Hari ini kita telah bersama mengambil tema mengenal martabat manusia sebagai citra Allah. Kita sadar akan cipta Allah yang luar biasa dan menempatkan manusia di tempat yang sangat istimewa. Setelah ini kita semua mampu menjadi contoh dalam menjunjung tinggi martabat manusia dalam hidup setiap hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Apakah kita mau menjadi contoh? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, Untuk kebersamaan kita hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kita aktualisasikan, terapkan dalam kehidupan nyata setiap hari dengan cara membagi kebahagiaan, sukacita, berkat bagi sesama kita yang kita temukan di sekitar kita. Dan lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Amin.